Oke, baik. Halo buat teman-teman yang menonton video ini, siapapun itu. Di sini aku akan menunjukkan sirkuit basics ya. Apa itu rangkaian seri paralel, cara pengukurannya, dan aku yakin kalian udah hafal rumusnya dan lain-lainnya. Baik, untuk pertama-tama itu ada sebuah rangkaian seri di mana tidak terjadi percabangan di dalam perbentukan rangkaiannya, di mana dia itu cuma satu baris semua. Satu kaki terhubung dengan kaki yang lain. Tapi secara seri ya. Tau lah ya bedanya seri paralel. Oke. Begitu dia. Selanjutnya di sini ada supply dengan 10, ini kasih 5 lah ya. Dengan tegangan 10 volt dan arus 5 ampere. Sebuah multimeter yang kita atur ke setting tegangan ya. Seperti yang sudah kita ketahui dan pelajari bahwa di rangkaian seri itu tidak terjadi perubahan pada arus karena tidak terjadi percabangan, hanya terjadi perubahan pada tiap beban. Ya, nih, beban pertama, beban kedua, beban ketiga. Oke. Cara mengukurannya simple. Untuk arus itu dia harus seri dengan rangkaian yang kita ukur. Dan kalau untuk arus tegangan itu harus paralel dengan beban yang kita ukur. Baik, langsung saja. Pembuktian paling gampang ya, berarti artinya itu ampere. Kita lihat bagaimana dia pada setiap cabang. Ini cabang ya, nih bukan cabang sini namanya node lah, node-nya ini bisa bilang node juga ya, dimana kakinya bertemu. Oke, nggak bisa bilang node juga sih soalnya dia nggak ada cabang kemana-mana, tapi itulah ya, pada setiap terminalnya lah bisa kita bilang ya, pada setiap kakinya. Baik, pada beban pertama itu arus total itu biasanya di ini ya, sebelum masuk kepada rangkaian ini itu arus total biasanya. Berarti ini kita copot, kita masukkan positif dan negatifnya ke rangkaian. Ini akan menunjukkan arus total. Start. Wih, sabar. Oh, jangan kita tengok itu dulu. Ini kita hapus dulu. Oh, pas. Yang kita hapus. Yang kita hapus itu ini. Ini untuk nanti materi selanjutnya, rangkaian paralel. Sabar. Nah, ini dia. Arus total yang dipakai rangkaian seri ini yaitu 1,11 mA. Ini bakalan sama terus mau dimanapun kita hitung. Kita lakukan aja lah pembuktiannya. Misalnya dari sini deh. Ini kita kasih supply. Sini nih. Woi, sabar. Nih ya. Ini bisa dianggap kakinya ini dicopot, kita pasang probe ini, baru kita hubungkan ke bagian selanjutnya seperti ini ya. Jadi istilahnya itu ini dicopot. Nih ya, copot ya. Baru kita kasih ammeter, kita hubungkan keduanya. Dia tuh harus seri dia dengan rangkaian. Sabar, agak jelek. Oke, nih. Ini kan seri nih dia. Oke, kita tengok aja. Aduh, nggak nampak. Satu 1,67. Wow, ada yang salah nih dengan rangkaian nih. Oh, sabar. Dua ini nilainya sama, nggak boleh. Ini harusnya dia. Nanti kan 3. Lah 3 juga dia. Baru kita hapus ini. Oke, harusnya dia 1,67, 1,43. Ini berapa? 3. Ini 3. Oh, banyak sekali yang berbeda-beda ya. Sorry. Kopas. Oh ya, dan aku harap teman-teman tahu ya cara penggunaan breadboard. Ini namanya power line, di mana dia secara horizontal terhubung
ada 2 baris biasa. 2 kolom ini biasanya. Baru dia ada komponen lain di mana dia secara vertikal terhubung. Oke, seperti ini nih. Oke, paham lah ya. Lanjut. Kita lihat berapa hasilnya dari 1,67 2. Ya, gak keganti mulu. Ini kan copy kan. Ctrl C, Ctrl V. Nah, udah. Delete. Nggak betul kadang. Oke lah ya. Ini udah betul nih. Ya, seperti ini ya. Dia bakalan sama ini, mau kita hitung dimanapun bakalan sama. Tetapi dia biasanya itu berbeda pada bebannya. Maksudnya itu tegangan pada bebannya itu berubah. Tetapi nanti pada hasil pengukurannya, jika jumlah drop voltage atau tegangan jatuh atau tegangan pada beban itu ditambahkan semua atau ditotalkan, itu harusnya sama dengan tegangan supply. Jadi misalnya tegangan di resistor 1 ditambah resistor 2 tambah resistor 3 harusnya itu sama dengan yang di sini 10 volt. Oke, dapat kita coba saja langsung ya. Itu pada rangkaian seri. Voltage kita ubah dan pengukurannya itu dia paralel dengan komponen. Sebentar. Itu untuk di resistor pertama, resistor 3 kilo ohm itu 5 volt. Dan selanjutnya stop. Untuk di resistor kedua, resistor berapa ini? Resistor 2 kilo ohm itu 3,33. Dan yang terakhir itu di resistor resistor bernilai 1 kilo ohm itu 1,67. Kita kalkulasikan saja. 5 ditambah 3,33 ditambah 1,67 itu 10 ohm. Maksudku 10 volt. Sama ya. Input voltage sama dengan output voltage. Atau tegangan masuk sama dengan tegangan keluar. Baik, selanjutnya itu ada, kita tutup aja ini, selesai ya rangkaian paralel. Maksudku rangkaian seri. Dan kalau mau tahu bagaimana sih cara pemahamannya yang lebih gampang itu, kalau untuk mensimpulkan ya, misalnya nanti kalau melihat rangkaian campuran, mensimpulkan rangkaian seri itu kita tinggal gambar aja. Kalau aku ya pribadi, di gambar itu lebih gampang pemahamannya daripada kita rangkai di kepala. Jadi ini kan ada 3 ya resistornya ya. 1 kilo, 2 kilo, dan 3 kilo. Itu ditotalkan aja. Mereka menjadi satu resistor. Ya seperti ini ya rangkaiannya. Harusnya dia tetap sama aja. Meskipun kita nggak tahu berapa total di tiap bebannya. Tapi ada suatu saat bakalan ini berguna ya. Tips saja, tips. Dia itu nih samakan total arusnya. Yang mengalir rangkaian 1,67. Oke, baik, selanjutnya itu ada rangkaian paralel. Seperti ini ya rangkaian paralel ya, dimana terjadi percabangan. Nih, ada 3 cabang. Cabang pertama, cabang kedua, cabang ketiga. Untuk tegangan, dia akan selalu konstan pada setiap cabang. Tetapi yang berbedanya itu dari arus, seperti yang hukum Kirchhoff ya, I1 tambah I2 tambah I3 sama dengan I total, atau I1 tambah I total dikurang I1 tambah I2 I3 sama dengan 0. Seperti itu ya. Untuk pada umumnya, bukan pada umumnya sih, memang harus arus total itu berada sebelum masuk ke dalam percabangan pertama ya. Nanti kalau kalian melihat sebuah rangkaian paralel, sebelum percabangan pertama itulah dimana
bisa kita lihat arus total. Dan bisa juga sih di sini di akhir percabangan kan bertemu lagi tuh kan, bakalan semua nanti ya, taruh aja di situ. Ini bisa dibilang juga arus total. Ois. Tuh. Sama aja, tapi dia terbalik nanti, dia ngebanting kalau pakai analog biasanya kata orang. Jadi sekedar info aja itu ya. Gak rekomen, hitungnya di sini aja biar nggak ngebanting di sebelum masuk ke dalam percabangan. Oke, langsung aja. Ini ada sebuah rangkaian paralel. Sama resistornya nilainya 3, 2 dan 1. 1 kilo maksudnya. 3 kilo, 2 kilo dan 1 kilo. Kita hubungkan positif, kita hubungkan negatif ke dalam rangkaian. Baik, aku yakin teman-teman tahu kalau untuk sebuah rangkaian paralel, dia yang berubah itu arusnya karena terjadi percabangan, tetapi tegangan yang mengalirnya itu tetap sama ya, melalui setiap beban ini tetap sama. Jadi kita langsung aja mencari arus. Pertama-tama itu arus total. Seperti yang aku bilang tadi, sebelum masuk percabangan pertama. Di mana sih percabangan pertama? Nih. Di sini nih. Ini nih percabangan pertama nih. Nih. Masuk kan? Stop. Dia cabang ke bawah. Cabang ke sini. Oke, ini percabangan pertama ya. Di kaki resistor pertama, ya udah kita copot nih. Dapat nih pasti langsung start simulation. 18,3 mA, 18,3 mA. Itu arus total pada rangkaian ini ya, sebuah rangkaian paralel ini. Oke, kita catat dulu ya. Itu arus total itu 18,3 ya. Itu orang mana Pak? 18,3 ya. Ini arus total. Kita hapus ini, hapus ini. Jadi kita geser ke sini ya, kita putuskan dia dari ini, dari percabangannya kita putuskan. Atau gini juga bisa. Hup, bisa juga. Sama aja. Kita hubungkan kakinya, satu ke sumber, satu ke ini, ke beban pertama. Jadi kita ngukur ya, kita lepas dia dari percabangannya, kita lepas, kita masukkan probe kita. Oh iya, mengukur paralel itu harus seri ya, jangan terbalik antara maksudku mengukur arus itu harus seri dengan apa yang kita ukur, tidak boleh paralel, nanti salah. Oke, ingat aja reminder. 3,33 mA. Oke, kita taruh sini. Kalkulator tadi kurang 3,33. Oke, lanjut. Oke, kita pasang kembali komponennya. Selanjutnya komponen ini yang kita lepas dari ini. Nggak dilepas sih, cuma dipindahin sedikit aja. Berarti dia dari ini ya, dari percabangan pertama ke percabangan kedua. Maksudnya itu gini deh. Ini ya tadi ya percabangan pertama ya. Kita ukurnya itu di sini. Tunggu, kurang lebar, sabar, kita lebarkan.
Langsung aja lah buat semua biar simple. Gini nih. Oke ya. Ini dibilang orang I1, I2, I3. Oke. Jadi ini kita sekarang mengukur I2 di mana kakinya kita copot. Ingat, tapi masih terhubung ya ini ya. Ini jumper aja karena aku nggak tahu caranya di Tinkercad ini gimana dia tetap lengket situ tapi bisa diputusin kakinya. Di kaki terminal keduanya masih terhubung ya kepada rangkaian seperti ini, masih terhubung. Nih. Kita cuma mengukur di tiap percabangannya. Oke, lanjut kita lihat berapa. What? Tidak masuk. Oh iya dong, karena tidak ada tegangan mengalir. Nah, oke. Di resistor 2 ini dia 2 kilo ohm itu 5,00 mA. Kita kurangi di sini dia. Sabar. Kurang 5 miliar. Oke, sip. Sama dengan 9,37. 9,97. Oke. Kita kembalikan dia ke kondisi awal. Gimana sih tadi kondisinya? Nah, selanjutnya kita putus ini. Sama kayak tadi ya. Geser sedikit. Hubungkan. Untuk di resistor berapa kilo nih? 1 kilo. What? Oh sama tadi kasusnya. Ini nggak terhubung. Oke. Itu 10 mA. Oke ya. Mungkin nampak sisa ya. Ini tapi sisanya itu cuman 0,03. Itu kecil banget. Itu bisa dibilang dalam masuk ke dalam toleransi ya. Ini udah benar rangkaian kita. Udah benar cara perhitungan kita di mana total dari semua ini itu sama dengan ini. Artinya total dari I1 tambah I2 sama I3 itu sama dengan I total. Oke. Itu dia cara kita mengukur rangkaian seri paralel. Selanjutnya mungkin nanti ya. Sabar. Kita selesaikan dulu ini.